96 gamer yang direkrut Wusung dengan level minimum 80 karakter antre untuk sebuah serangan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah PK, player killing. Mereka pergi mengitari kastil dan membunuh sebanyak mungkin anggota Masterpiece Guild Masterpiece. Satu demi satu, anggota Masterpiece meninggalkan permainan. Aku tidak bisa memainkan game ini lagi. Anggota Guild Riot memburu kita. Saya sudah selesai dengan game ini. Damai. Aku juga akan pergi. Akhirnya, hanya setengah dari anggota Masterpiece yang tersisa. Sementara itu, Wusung mempekerjakan lebih banyak orang untuk menjadi anggota guildnya sendiri, Riot. Choi Gilak tidak percaya apa yang terjadi. Dia mencoba memanipulasi permainan lebih lanjut dengan akun master, tetapi dia dihentikan oleh manajer umum. Kamu harus berhenti sekarang. Jika Anda melangkah lebih jauh, kami mungkin ditemukan oleh publik. Tapi kita hanya memenangkan satu kastil dari itu. Apa? Berapa kali aku harus menjelaskan? Saya sangat frustrasi. Aku tahu kamu mengatakan itu karena gamer muda meninggalkan Legend. Saya mengerti, tapi apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaikinya adalah membuat game lebih menyenangkan bagi mereka. Mengapa kamu marah padaku? Kenapa kamu tidak mau mendukungku? Kami bekerja untuk perusahaan yang sama. Persis, kami berada di tim yang sama, dan Anda perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik di Departemen Pengembangan. Choi Gilak memerah karena marah. Jika kita tidak menurunkan pajak di kastil-kastil ini, perusahaan ini sudah berakhir. Bukan hanya Legend 1, hal serupa juga terjadi di versi kedua. Ini bukan masalah sederhana yang harus diselesaikan di antara para pengguna. Jika ini berlanjut lebih lama, kita semua bisa kehilangan pekerjaan. Ini berubah menjadi argumen yang serius. Manajer umum berusaha menghindarinya dengan menjawab dengan tenang. Saya mengerti. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan solusi. Lebih baik kau cepat-cepat melakukannya. Sementara negara itu panik karena H1N1, Wusung membeli dan menjual stok perawatan kesehatan untuk menghasilkan uang. Sayangnya, dia tidak mendapat untung besar. Volume stok ini terlalu kecil. Wusung ingin menginvestasikan jutaan dalam satu waktu, tetapi yang bisa ia beli hanyalah saham bernilai ratusan ribu dolar. Namun, itu berbeda di AS. Ada banyak saham perusahaan farmasi dengan volume besar. Wusung mengambil posisi lama di banyak perusahaan, terutama Pfizer. Saham Pfizer hanya sekitar 14 dolar pada Juli, tetapi pada September, harganya naik menjadi 16 dolar. Wusung mendapatkan banyak uang dari pembelian ini, tetapi dia masih belum puas. Dia memperoleh sekitar 600 juta dolar, tetapi definisi besar uang Wusung ada di miliaran. Dia menghasilkan kembali semua uang yang dihabiskannya untuk mengambil alih Teltek. Ketika dia membeli perusahaan, dia mengaturnya sehingga KND meminjam uang darinya. Tingkat bunga yang ia tetapkan adalah 7%, yang berarti setiap tahun, ia menerima 42 juta dolar dari perusahaannya sendiri ke akun pribadinya sebagai bentuk pembayaran bunga. Wusung juga memiliki banyak pendapatan lain termasuk suku bunga dari banknya, dividen saham, Bitcoin, dan gajinya sebagai CEO. Namun, ini semua masih belum cukup. Wusung memeriksa harga saham MOX. Itu terus menurun seperti yang dia harapkan. 37,10 dolar. 37,05 dolar. Dia memerintahkan perusahaan asnya untuk mengambil posisi penjualan pendek palsu pada saham MOX untuk membuatnya turun lebih lanjut. 36,50 dolar. Setelah turun, dia membatalkan pesanan penjualan. Tiba-tiba, sebuah pesan teks tiba. Saya sudah mengunggah laporan analisis. Pertarungan melawan Master Knight direkam dan dikirim ke gamer profesional untuk dianalisis. Mereka semua sepakat pada satu hal. Game itu dimanipulasi. Wusung berhasil mengetahui dari mana karakter itu dimainkan. Alamat IP menunjukkan bahwa itu berasal dari kantor pusat MOX. Itu bukan hacker, itu adalah perusahaan itu sendiri. Laporan ini diterbitkan online di mana pengguna Legend dan gamer lainnya dapat melihat. Ini tidak masuk akal. Pernahkah kamu melihat item seperti itu sebelumnya di dalam game? Bagaimana mungkin karakter itu menyebabkan kerusakan jauh lebih banyak daripada yang pernah kulihat? Forum permainan internet menjadi penuh dengan komentar yang ingin tahu. Semua orang sepakat pada satu hal, apa yang dilakukan Master Knight tidak mungkin, yang berarti game itu diretas. Legenda telah diretas. Apa-apaan? Apakah si hacker mengambil semua kastil? Tidak ada yang bisa membayangkan kemungkinan campur tangan perusahaan. Kemudian, komentar anonim dibuat. Aku pikir aku pernah melihat ini sebelumnya. Saya pikir itu mungkin perusahaan game yang memanipulasi game. Apakah itu mungkin? OMG, aku tidak bisa mempercayainya. Kita harus menghubungi pusat pelanggan. Ayo pergi ke kantor pusat. Kita harus mendapatkannya.
Orang-orang menjadi geram. Mox dibanjiri email yang marah. Komunitas game gempar. Berita itu sampai pada pemimpin tim CS Oh Min Jae. Dia meminta tim pengembangan untuk penjelasan. Kami sedang memeriksa hal-hal. Dia mengirim pesan yang sama berkali-kali, tetapi setiap kali dia mendapat jawaban yang samar-samar sama. Dalam keputusasaan, dia mengatur pertemuan dengan Wusung yang memberikan pendapatnya. Saya tidak bisa memastikan apakah itu bug atau perusahaan, tetapi rumor di internet sepertinya sah. Wusung telah mendapatkan kepercayaan Oh Min Jae dalam beberapa minggu terakhir, jadi Oh Min Jae mengangguk. Akan lebih cepat jika kamu berbicara dengan tim pengembanganmu. Departemen itu sedang mengalami masalah sekarang. Wusung tahu apa maksudnya. Hanya sedikit di perusahaan yang tahu tentang akun master dan aktivitasnya dan jelas, Oh Min Jae bukan salah satu dari mereka. Tiba-tiba, Jung Jin-sup masuk. Kepala Oh, apa yang kamu lakukan? Oh Min Jae memandang Jung Jin-sup dengan bingung. Jung Jin-sup berteriak lagi, ini bukan waktunya untuk mengadakan pertemuan bodoh. Wajahnya merah. Oh Min Jae berdiri saat Jung Jin-sup melanjutkan. Beberapa pemain menerobos masuk ke kantor pusat menuntut penjelasan. Jaga mereka, sekarang. Oh Min Jae kaget. Jung Jin-sup menjadi tenang dan duduk di samping Wusung. Seperti yang kau tahu, segalanya tidak berjalan baik di perusahaan saat ini. Seseorang mengacaukan kita. Wusung bergumam, maksudmu karakter yang dikendalikan oleh seorang hacker atau perusahaan? Jung Jin-sup tersentak dan bertanya, ya, itu dia. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Sebenarnya, pertemuan ini adalah tentang itu, dan aku tidak bisa menghasilkan sesuatu yang solid. Saya kira itu adalah seorang hacker. Jung Jin-sup menghela nafas lega, benarkah? Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Haha, tidak masalah. Anda terlihat seperti mengalami hari yang sulit. Apakah Anda ingin minum? Aku akan membawamu ke suatu tempat yang bagus. Mata Jung Jin-sup berbinar. Wusung melanjutkan, saya menemukan tempat dengan beberapa wanita cantik. Ayo pergi. Di rumah bordil yang mahal di Chungdamdong, Jung Jin-sup minum banyak. Wusung bertanya, kamu terlihat seperti memiliki banyak kekhawatiran. Jung Jin-sup menyesap lagi dan menjawab, penjualan turun secara signifikan. Harga saham juga, itu juga terlihat seperti seseorang mengumpulkan stok kami. Benarkah? Kelihatannya seperti dana lindung nilai asing, tetapi kita tidak tahu mengapa itu melakukannya. Oh. Wusung terkejut melihat seberapa banyak Mox mengetahui situasi ini. Jung Jin-sup tiba-tiba bertanya, apakah kamu tertarik dengan game secara kebetulan? Maaf. Jika KND dapat berinvestasi di perusahaan kami, itu akan sangat membantu. Dan, ketika Jung Jin-sup ragu-ragu, Wusung mendesaknya, kamu bisa memberitahuku apa saja. Kami sedang mengembangkan game baru sekarang, dan investasi dari perusahaan Anda akan sangat membantu. Anda tahu Mox adalah perusahaan yang solid. Harga saham akan segera naik dan itu akan sangat menguntungkan bagi Anda. Wusung mengerutkan kening dan berpikir. Mereka seharusnya memiliki cukup dana untuk bertahan beberapa saat dan merilis game FPS tahun depan. Apa yang terjadi? Apakah mereka kehilangan banyak uang dari kontroversi ini? Karena Wusung, Mox kehilangan banyak pengguna. Itu mencoba menghidupkan kembali permainan dengan menghabiskan banyak uang untuk pemasaran, tetapi gagal lagi. Ketika Wusung ragu-ragu, Jung Jin-sup berkata dengan kecewa, bagaimana mungkin kamu tidak langsung mengatakan ya? Lalu, bagaimana dengan ini? Saya akan meminjamkan uang kepada Anda dengan bagian perusahaan sebagai jaminan. Bunga akan 1%, tetapi jika harga saham turun, total kredit akan turun juga. Dan jika naik, haha, maka kamu akan punya cukup uang untuk membayar saya kembali dan mengambil kembali sahammu. Ingat tingkat bunga 1%. Pikirkan baik-baik. Apakah Anda tahu berapa banyak stok yang saya miliki? Berdasarkan perhitungan saya, 15,5%, jadi sekitar 42 juta dolar. Wusung menepuk kepalanya dan melanjutkan, saya seorang analis jadi tentu saja, saya harus mengetahui hal-hal ini. Saya juga akan membeli beberapa saham untuk Anda juga. Ini akan membuat harga saham naik, yang berarti Anda akan menghasilkan uang dan saya akan menghasilkan uang juga. Ini situasi yang saling menguntungkan. Jung Jin-sup menjilat bibirnya. Dia menyukai gagasan itu. Wusung menuangkan minuman lagi untuknya. Mari berharap harga saham naik. 97 setelah minum dengan Jung Jin-sup, Wusung memanggil Yang Guangchul. Berapa persentase saham yang bisa kamu beli sejauh ini? Hei, sekarang jam 2 pagi. Tapi ini penting. Katakan padaku. Aku tidak punya banyak waktu, jadi hanya 10%. Baik, teruskan. Setelah panggilan itu, Wusung bersandar di mobil barunya. Dia memberikan mobil yang Yang Guangchul berikan padanya kepada orang tuanya. Kemudian,
dia mendapatkan mobil perusahaan baru untuk dirinya sendiri. Garis Mercedes Maybach. Itu bernilai $800.000. Itu lebih dari sebuah mobil. Rasanya sangat nyaman. Wusung tidak merasa seperti sedang mengendarai satu. Rasanya seperti dia sedang duduk di rumah di sofa. Saham Jung Jin Suk sebagai jaminan akan membuatku 15%. Saya sudah memiliki 10%. Saya akan membeli 20% lagi, yang akan mencapai 45%. Lalu saya akan membuat perusahaan AS saya membeli 6%, yang akan membuatnya menjadi total 51%. 51%. Masih belum terasa cukup. Untuk mengakhiri CEO, Dewan Direksi perlu dipanggil untuk rapat, tetapi hanya CEO yang memiliki kekuatan untuk memanggil rapat semacam itu. Tidak ada CEO yang akan memanggilnya, yang berarti dia harus memanggil rapat pemegang saham. Rapat membutuhkan kehadiran setidaknya sepertiga dari pemegang saham dan 2/3 dari peserta yang diperlukan untuk menyetujui keputusan tersebut. Jika 100% pemegang saham hadir, memiliki 51% mungkin tidak cukup. Wusung ingin memastikan hasilnya, yang berarti ia harus memiliki 67%. Dia membutuhkan 16% lebih banyak. 16%. Jika dia menghasilkan cukup uang selama kejutan Dubai, itu mungkin. Kita sudah sampai. Sopir itu mengumumkan. Sudah terlambat. Bulan bersinar terang. Segera, Wusung tahu dia bisa mencuri MOX dari Jung Jin Suk. Namun, ada satu hal lagi. Dia mungkin memiliki banyak aset pribadi. Wusung ingin mengambil semuanya darinya. Dia ingin Jung Jin Suk tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Dia masuk ke dalam rumahnya dan terus berpikir. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengurangi penjualan MOX. Tiba-tiba, Wusung memikirkan sesuatu. Liga Kuno. Itu adalah game yang dibuat oleh perusahaan game yang relatif baru right now. Pada 2018 dalam kehidupan Wusung sebelumnya, permainan itu menjadi sensasi di seluruh dunia. Acara e-sport bahkan diadakan untuk permainan dengan hadiah $5 juta. Wusung membuka komputernya dengan cepat dan mencari League of Legends. Pada titik ini, itu hanya dalam tahap uji beta tertutup, yang berarti saat ini sedang dikembangkan di Amerika. Jika dia membeli perusahaan dan merilis game di Korea, itu bisa menjadi akhir dari MOX untuk selamanya. Dia juga bisa menghasilkan banyak uang dari game ini juga. Keesokan harinya, Wusung terbang ke Amerika. Perusahaan game right now. Kantornya tidak jauh dari kantor pusat KND di Silicon Valley. Berdasarkan penelitian Wusung, itu adalah perusahaan berusia 3 tahun dengan investasi besar dari perusahaan China Tencent. Pada 2018, Tencent adalah salah satu perusahaan layanan internet terbaik di dunia. Ketika mereka tiba di Right Now, Yang Guangchul bertanya pada Wusung. Bisakah Anda memberitahu saya sebelumnya berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Saya bersedia membayar hingga $300 juta. Pada game yang hanya dalam tahap uji beta tertutup. Berapa banyak pengguna kelapa yang kita miliki sejauh ini? 1 juta di Korea, 5 juta di dunia. Jika kita menautkan game ke Coconut, itu akan mengurus pasar Korea. Tautan. Kita bisa membuatnya sehingga setiap pengguna kelapa dapat login ke game dengan ide kelapa mereka. Itu akan nyaman bagi mereka karena mereka tidak perlu membuat akun terpisah untuk permainan. Wusung melanjutkan dengan cepat. Ini adalah permainan yang bagus. Ini akan menjadi sukses di seluruh dunia. Ini adalah investasi yang terjamin. Jadi, Anda akan menawarkan mereka $300 juta. Paling sedikit, saya tidak keluar dari gedung ini tanpa membeli perusahaan ini. Para CEO right now terkejut dengan tawaran murah hati Wusung. $300 juta. Mark Brown dan Brandon Reynolds menganga mendengar usulan Wusung. Saya sudah memeriksa game dan ulasan orang. Ini baik. Ini adalah game yang bergerak cepat dibandingkan dengan platform MMORPG yang ada. Ia juga memiliki karakter pahlawan yang hebat. Mark Brown menghentikan Wusung. Tunggu. Mari kita tunggu sebentar. Wusung bersandar dan menjawab. Haha oke. Apakah Anda benar-benar menawari kami $300 juta, dan kami tidak akan kehilangan kendali atas perusahaan? Saya tidak akan mengganggu pengembangan game Anda, tetapi saya mungkin ingin bekerja sama dengan sisi operasi bisnis. Sebagai contoh, saya ingin dapat memutuskan kapan akan merilis game di Korea, dan saya ingin memungkinkan pengguna Coconut Talk untuk dapat memainkan game tanpa pengaturan akun tambahan. Mark Brown sangat mengenal kelapa. Dia sendiri yang menggunakannya. Apakah kamu mengacu pada kurir kelapa? Coconut Talk sekarang menjadi aplikasi populer di AS. Mark Brown mengeluarkan teleponnya sendiri Blue S dan menunjuk ke sana. Maksudmu ini? Wusung mengangguk. Iya, saya adalah CEO dari perusahaan telepon itu. Saya pikir kami bisa menjadi mitra yang baik. Kami benar-benar akan menyarankan hal yang sama.
Menjadi bagian dari layanan populer yang ada seperti Facebook atau Coconut adalah cara terbaik untuk menarik pengguna untuk game baru. Itu sempurna kalau begitu. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin menandatangani kontrak hari ini. Kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah. Wusung sangat ingin menghancurkan Mox. Dua CEO right now mencoba yang terbaik untuk tidak terlihat terlalu bersemangat ketika mereka menunggu dokumen. Kantor pusat Tencent. Aku tidak percaya mereka menjual lebih banyak saham ke perusahaan lain selain kita. CEO Tencent, Ma Huateng bersumpah. Pada usia muda 36, ia menjadi sukses dengan utusan HH. Telah dilaporkan bahwa itu adalah investor Korea. Namanya adalah Kang Wusung. Yang lucu adalah dia mengambil alih perusahaan dengan nama pribadinya, bukan perusahaannya. Apa-apaan? Siapa dia? Dia saat ini mengoperasikan perusahaan bernama KND. Itu menciptakan smartphone Blue S. Maksudmu telepon dengan Coconut Talk? Tepat sekali. Dia juga adalah CEO perusahaan Coconut Talk. Dia terlibat dalam banyak bisnis yang berbeda. Menjelaskan. Ma Huateng mengambil laporan dari asistennya dan membacanya dengan cepat. Asisten melanjutkan, dia mengambil alih sebuah perusahaan PDA Korea kecil setelah krisis keuangan. Dia menyelesaikan pengembangan Blue S di kantor Silicon Valley. Yang aneh adalah bahwa KND dan Coconut adalah dua perusahaan yang terpisah dan ia memiliki saham mayoritas dari kedua perusahaan. Jadi, keduanya adalah perusahaan pribadi Kang Wusung. Tepat sekali, KND terdaftar, sedangkan yang lainnya tidak. Itu aneh. Dia juga memiliki dana lindung nilai di AS. Hedge fund. Berharga berapa? Hampir 900 juta dolar. Dia membeli right now dengan uang dari dana ini. Ma Huateng makan sepotong coklat. Dia berusaha berhenti merokok. 900 juta dolar hanya dugaan kami. Tampaknya dia membuat lebih baru, tetapi kita tidak tahu berapa banyak. Aku tidak percaya dia menghabiskan banyak uang untuk permainan yang bahkan belum dirilis. Dia memang terlihat seperti orang yang eksentrik. Dan dia baru saja membuka kantor di Zhongguancun. Ya, dan dia ingin mempekerjakan seorang CEO untuk menjalankan kantor ini di tempat. Dia tampaknya berencana untuk merilis pembicaraan kelapa di Cina, tetapi dengan nama yang berbeda dalam bahasa Cina sehingga terlihat seperti layanan Cina. Mengapa kita tidak melaporkannya untuk mendapatkan pemeriksaan pajak? Kami menyarankannya kepada pihak berwenang, tetapi karena krisis keuangan, pemerintah tidak ingin membuat bisnis baru tidak ada. Kalau begitu, kurasa kita harus menunggu dan melihat. Tapi saya tidak suka sama sekali. Ya Pak. Ma Huateng mengambil sepotong coklat lagi. 98 setelah menandatangani kontrak, Wusung dan Yang Guangchul pergi untuk minum. Apakah kamu puas sekarang? Haha, apakah kamu percaya padaku jika aku menjawab ya? Tidak, Anda mungkin menginginkan lebih. Apa yang kamu pikirkan? Aku berusaha keras untuk tidak hanya bangun dan pergi ke Finlandia. Yang Guangchul tidak membalas komentar aneh Wusung. Dia terus minum. Mimpiku menyuruhku pergi ke Finlandia. Dikatakan ada peluang untuk memenangkan dunia di Finlandia. Yang Guangchul melambaikan tangannya agar Wusung melanjutkan. Wusung menyesap whisky dan menambahkan, dikatakan juga untuk mampir di Inggris terlebih dahulu. Ada seorang pria yang harus saya temui. Apakah itu juga memberitahumu untuk pergi ke Kutub Utara? Haha, itu tidak mengatakan itu. DeepMind Inggris. Di masa depan, AI-nya, AlphaGo, akan mengalahkan manusia dalam permainan kompleks Go. Sel daya Finlandia. Itu akan membuat game mobile populer Clash of Clans dan perusahaan akan mencapai kekayaan bersih lebih dari 10 miliar dolar. Ini adalah perusahaan yang diingat Wusung dari kehidupan sebelumnya. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu benar-benar melihat hal-hal ini dalam mimpimu? Termasuk keberhasilan Liga Kuno. Wusung mengangguk. Anda melihat bagaimana semua investasi saya ternyata berhasil. Itu benar, tapi, Yang Guangchul menyesap whisky. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku melihatmu hanya sebagai programmer yang cerdas. Karena saya tahu itu akan menjadi jalan masa depan, saya pikir Anda akan membuat sesuatu yang besar. Wusung mendengarkan dengan seksama saat Yang Guangchul melanjutkan dengan jujur. Estimasi saya tentang nilai Anda setidaknya 10 juta dan hingga 100 juta dolar. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Bukankah hidup ini lebih menyenangkan seperti ini? Tentu, mengapa tidak? Jadi, apakah Anda akan benar-benar pergi ke Inggris? Lalu Finlandia? Haha tidak, saya tidak punya cukup uang. Saya akan pergi ke sana tahun depan. Jadi harganya ratusan juta dolar lagi, kan? Haha, mungkin. Yah, kurasa kamu harus menghabiskan banyak uang untuk menjadi besar. Saya selalu menghargai Anda, Tuan. Ayo bekerja keras bersama.
Mengapa kamu tiba-tiba baik padaku? Haha, aku selalu ingin memberitahumu itu. Sekarang, akankah kita pergi? Kita harus bekerja besok. Baik, ayo pergi. Tanggal 27 Oktober tahun 2009. League of Legends akan dirilis di Amerika dan Korea pada saat yang sama. Dengan berita ini, stok MOX terus menurun. Sekarang di $23,10. Game tersedia secara eksklusif melalui Coconut Talk. Jung Jin-sup memanggil Wusung untuk penjelasan. Wusung memberikan jawaban yang tidak jelas, mengatakan kepadanya bahwa ia tidak punya pilihan lain dan Jung Jin-sup tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima penjelasan Wusung. Pada hari rilis League of Legends, CEO MOX Jung Hyosung menyerukan pertemuan darurat. Tim operasi Legend melaporkan kami harus segera menutup sepertiga dari server karena kurangnya pemain. Jung Jin-sup dan rekan-rekannya di ruangan terdiam. Ini berarti penjualannya menurun sepertiga. Jung Hyosung tidak lagi terlihat percaya diri. Dia tampak marah dan frustrasi. Dia berteriak, "Choi Gilak, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi di sini?" Itu dimulai dengan pemilik kastil baru meningkatkan pajak. Saya menyarankan untuk campur tangan perusahaan dari awal, tetapi tim pengembangan tidak akan menerima solusi saya. Choi Gilak memandang manajer umum pengembangan. Semua orang mengikuti pandangannya. Dia hanya membawa solusi yang tidak dapat diterima. Manajer umum tidak bisa mengungkapkan keberadaan akun master tanpa mendapat masalah, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disarankan Choi Gilak. Dia melanjutkan, jadi saya menyarankan untuk membatasi kekuatan pemilik kastil atas permainan, tetapi Choi Gilak tidak mau mendengarkan. Mereka saling menunjuk satu sama lain. Jung Hyosung mengerutkan kening jijik. Jung Jin-sup menatap mereka dengan tatapan pahit. Jung Hyosung mengumumkan, berhenti saja. Kami di sini bukan untuk saling menyalahkan. Kami di sini untuk mencari solusi. Jung Jin-sup tiba-tiba membuka mulutnya, saya pikir kita perlu merilis proyek berikutnya sesegera mungkin. Kami kehilangan begitu banyak kepercayaan gamer dengan Legend. Choi Gilak setuju, saya juga berpikir begitu. Battleground telah menerima ulasan keseluruhan yang sangat baik dari tes beta tertutup. General Manager menjawab dengan nada khawatir, tapi kami masih belum menstabilkan server. Kami juga memiliki ulasan negatif tentang bug dan item yang tidak seimbang. Jung Hyosung bertanya, kalau begitu, apakah Anda menyarankan agar kita menyerah pada Legend? Para gamer muak dengan game ini. Saya tidak akan mengatakan kita menyerah, tapi pertahankan seperti apa adanya. Kita seharusnya tidak berusaha lagi untuk itu. Jung Jin-sup melanjutkan, MMORPG adalah masa depan lanskap game. Apakah Anda melihat ulasan di League of Legends? Game kasual pendek adalah cara baru untuk maju. Ini tren saat ini dan kami harus mengikutinya. Semua orang mengangguk. Setelah pertemuan itu, duo ayah dan anak itu tetap tinggal. Jadi benarkah kamu meminjam uang dengan sahammu sebagai jaminan? Kami membutuhkan uang untuk merekrut lebih banyak programmer dan menyelesaikan pertandingan berikutnya lebih cepat dari yang kami rencanakan. Karena penurunan penjualan Legend, kami dulu dan masih kekurangan dana. Lalu mengapa kamu tidak melepaskan beberapa personel yang tidak perlu? Menggunakan perusahaan Anda sebagai jaminan itu berbahaya. Kami sudah harus memecat begitu banyak orang selama krisis keuangan. Jika kita kehilangan lagi, siapa yang akan menjalankan perusahaan? Saya seharusnya. Apakah Anda yakin bisa mempercayainya? Bukankah dia orang yang merilis aplikasi League of Legends on Coconut? Kamu kenal aku, ayah. Aku tidak cukup mudah tertipu untuk mempercayai siapapun dalam nilai nominal, tapi Wusung baik-baik saja. Selain itu, saya mendapat kontrak yang solid. Yah, aku percaya padamu. Lalu saat kami memutuskan, aku akan merilis Battleground lebih awal dari tanggal yang direncanakan. Baik, jaga baik-baik. Jung Jin-sup mengangguk. Sementara itu, harga saham MOX terus anjlok. Pada tanggal 1 November pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional karena pandemi H1N1. Semua sekolah negeri telah ditutup dan ujian SAT Korea telah ditunda tanpa batas waktu. Wusung mematikan TV dan memeriksa harga saham MOX. $19,70. Itu pada 52 minggu terendah. Ketika memburuk, Wusung terus membeli lebih banyak. Dia sudah memiliki 5%. Dia membuat pengungkapan publik kepemilikannya. Dia memiliki 15,5% Jung Jin-sup sebagai jaminan, 15% lainnya berada di bawah nama orang lain. KND sebagai perusahaan juga memiliki 10%. Wusung memiliki total 45%. Jika ia memasukkan saham yang dimiliki oleh dana lindung nilai asnya, ia memiliki lebih dari 50%. Mengetahui hal ini membuatnya tidak bisa menghentikan senyumnya. Jung Jin-sup. Wusung tidak sabar untuk melihat wajahnya ketika dia tahu. Wusung memeriksa ulasan tentang League of Legends.
Lebih dari 500.000 pengguna. Game online paling populer. Ulasan bagus dari para gamer, seperti yang saya harapkan. Itu berjalan seperti halnya dalam kehidupan sebelumnya. Wusung tetap tersenyum lebar dan terus membaca artikel-artikel berita. Permainan juga berjalan dengan baik di Amerika Utara. Semuanya bergerak sesuai harapannya. Penjualan Blue S masih meningkat sementara pengguna Coconut Talk naik. Ketuk-ketukan. Yang Guangchul masuk. Pak, sudah siap. Wusung mengangguk dan mengikutinya. Di dalam area kantor utama ada dua papan display LED besar di dinding. Di papan atas ada angka, 5 juta. Itu adalah jumlah total penjualan Blue S sejauh ini. Semua karyawan memandang Wusung. Yang Guangchul, Park Byung-ki, dan Hong Subum berdiri di sebelahnya. Jika Anda mengalihkan angka itu dengan $600, itu menjadi $3 miliar. $3 miliar. Orang-orang memandangnya dengan gembira. Yang berarti penjualan kami telah mencapai $3 miliar. Ini berkat Anda semua yang telah mendukung saya tanpa pertanyaan. Wusung melirik Yang Guangchul, yang terbatuk canggung. Itu tidak mudah, tapi kami akhirnya tiba di sini, dan kami akan melangkah lebih jauh. Wusung berhenti dan melanjutkan, dan aku berjanji, bonusmu tahun ini tidak akan mengecewakan. Semua orang bertepuk tangan. Wusung kembali ke kamarnya. 99 Yang Guangchul sangat senang. Untung sekali. Ini luar biasa. Saya tidak percaya. Saya senang. Senang. Anda harus melompat dengan gembira. Ini hanyalah permulaan. Kita perlu melakukan jauh lebih baik. Anda perlu belajar untuk menikmati kesuksesan Anda. Kamu kenal aku punya mimpi besar. Aku tahu. Yang Guangchul menggerutu. Wusung bertanya pada Hong Subum, bagaimana kabarnya di Cina? Seperti yang kamu minta, aku punya kantor di Songguancun dan melihat daftar perusahaan yang kamu berikan. Butuh waktu lebih lama daripada yang saya harapkan karena situasi H1N1. Silakan hubungi sebanyak mungkin perusahaan China dan dapatkan investasi melalui. Ini sama pentingnya dengan layanan kelapa itu sendiri. Tencent, Xiaomi, DJI, Alibaba. Wusung berencana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini, yang dia tahu akan menjadi besar di masa depan. Ya Pak, saya akan mengerjakannya dan memberitahu Anda. Wusung menjawab, saya perlu pergi ke Amerika untuk sementara waktu. Saya perlu bertemu orang-orang yang membuat Blue S mungkin di Silicon Valley. Yang Guangchul memandang Wusung dengan ragu. Dia merasa ada alasan lain untuk kunjungan Wusung. Tapi kamu baru saja kembali. Apa yang kamu rencanakan? Haha, aku tidak punya banyak waktu karena itu perjalanan yang singkat. Saya mengatakan yang sebenarnya. Tapi Wusung punya rencana lain. Dubai Shock akan terjadi pada akhir bulan ini. Dia berencana untuk menghasilkan uang melalui perdagangan minyak mentah di masa depan. Aku harus melakukannya dengan sangat baik kali ini. Karena moratorium Dubai, harga minyak mentah WTI akan turun. Wusung memandang Park Byung-ki dan bertanya, bagaimana kabarnya di Daeyang? Saya mendengar mereka keluar dengan smartphone baru. Sumber saya memberitahu saya bahwa itu akan dirilis pada bulan Maret tahun depan, tetapi karena keberhasilan Blue S, mereka berusaha untuk merilisnya lebih cepat. Masalah sebenarnya bagi kami adalah bagaimana TK Telekom menolak untuk meluncurkan Blue S. Itu bukan masalah. Blue S sudah dirilis melalui Lu Telekom dan pengguna TK Telekom beralih ke Lu hanya untuk mendapatkan Blue S. Apakah kamu serius? Iya, ini akan menjadi lebih buruk untuk TK ketika Blue S2 dirilis. Tidak ada yang bisa berdebat dengan Wusung. Hal serupa terjadi dengan iPhone ketika dirilis di Korea. Itu hanya tersedia melalui Lu Telekom, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi TK. Wusung percaya hal yang sama akan terjadi dengan Blue S. Yang Guangchul memandang Wusung. Aku ingin tahu berapa banyak Blue S2 yang akan dijual di Korea. Kami menjual lebih dari 1 juta Blue S. Ini akan memakan waktu, tetapi saya berharap untuk menjual setidaknya 10 juta. Jika kita menjual 10 juta di Korea, maka secara internasional. Sementara Yang Guangchul melongo, Wusung menoleh ke Park Byung-ki. Aku akan memberitahu kantor di Amerika. Silakan bersiap-siap untuk produksi massal Blue S2. Ini berarti pabrik ketiga di Gimpo harus siap asap. Segera setelah Daeyang merilis ponsel baru, kami akan merilis S2 kami untuk bersaing dengannya. Ngomong-ngomong, kami mendapat telepon dari Departemen Informasi. Menteri Informasi yang baru ingin membuat pengumuman resmi mengenai tingkat pekerjaan nasional pada jamuan makan siang bisnis. Karena KND baru-baru ini mempekerjakan begitu banyak orang, Anda telah diundang ke acara ini. Saya tidak yakin apakah Anda tahu, tetapi Menteri baru Kim Woo-geum terletak di Gimpo. Ketika Wusung mendengarkan dengan tenang, Park Byung-ki melanjutkan, banyak orang akan hadir termasuk orang-orang dari Daeyang.
Ini akan menjadi kesempatan baik untuk berkenalan dengan orang-orang penting. Baik, saya akan hadir. Silakan RSVP. Setelah pertemuan, Wusung berbicara dengan Yang Guangchul secara pribadi, bagaimana kabarnya? Yang Guangchul tahu persis apa yang Wusung bicarakan. Dia menjawab, sejauh ini kami memiliki 17%. Jika kita terus seperti ini, harga saham bisa naik. Mox mungkin kehilangan pelanggan untuk saat ini, tetapi Legend masih memiliki basis penggemar yang setia. Itu bisa pulih dengan cepat. Wusung tahu ini juga. Dalam kehidupan sebelumnya, Legend dilahirkan kembali sebagai versi mobile, Legend M, sukses besar. Game baru Battle Round adalah hit yang lebih besar di seluruh dunia. Bagaimana kabarnya League of Ancients? Bagus seperti yang kamu prediksi. Kami juga menerima saran Anda dan merekrut Liari dan Yosona sebagai model resmi untuk game ini. Papan nama mereka tampaknya dijual di pasar gelap karena sangat populer. Wusung tertawa, haha, papan pajangan. Itu benar, dan kamu ingat Yosona, kan? Yang Guangchul melirik Wusung, yang menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja. Saya sangat mengenalnya. Dia ingat malam itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya untuk fokus. Kemudian kita akhirnya pemegang saham utama MOX, 17% dengan nama yang berbeda, 12% di bawah KND, dan 10% dengan nama saya. Yang Guangchul tidak tahu, tetapi Wusung juga memiliki 15,5% sebagai jaminan dari Jung Jin-sup. Dia juga memiliki 7% di akun AS. Itu total lebih dari 61%. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan melakukannya? Ada seseorang di MOX yang aku kenal dengan baik. Dia harus tetap dekat dengan Jung Jin-sup untuk mengambil segalanya darinya. Dia juga masih membutuhkan Jung Jin-sup untuk mendekati Choi Gi-chul. Lalu apa yang kau rencanakan? Aku akan menggabungkan semua stok di satu tempat. Apa? Dan orang lain akan menyerang MOX. Yang Guangchul tidak bisa mengerti apa yang Wusung bicarakan. Wusung melanjutkan, setelah kejutan Dubai, saya perlu mentransfer stok, jadi tolong siapkan dokumennya. Yang Guangchul menjawab, ya, Tuan. Itu perlu terjadi pada tanggal 24 Desember malam Natal. Yang Guangchul ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia tahu Wusung sudah selesai dengan percakapan ini. Jun Taewon dari TK Telekom mengertakkan gigi ketika direkturnya mendekatinya dengan laporan pelanggan. Sekitar 5.000 pelanggan meninggalkan layanan kami. Apakah itu karena Blue S? Ya, berdasarkan survei kami. Apakah itu bagus? Jun Taewon ingat bertemu Wusung di pesta itu. Dia punya firasat buruk. Direktur menjawab, sesuai permintaan Daeyang, rilis iPhone di Korea telah ditunda, tetapi kami tidak bisa menghentikan peluncuran Blue S oleh Lu. Apa yang Daeyang inginkan? Mereka telah meminta kami untuk menunda pembebasan Blue S melalui TK, tetapi mereka menyadari berapa biayanya bagi kami. Jika ini terus berlanjut, kami bisa kehilangan hingga 50% dari pelanggan kami. Apa kata ketua kita? Dia bilang dia akan mempercayai keputusanmu. Jun Taewon memberikan teka-teki ini satu pemikiran yang menyeluruh. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, perusahaan akan memiliki kerugian besar, tetapi jika mereka merilis Blue S, mereka akan kehilangan kepercayaan Daeyang. Ditambah lagi, dia membenci Wusung. Direktur bertanya, haruskah saya mengatur pertemuan dengan KND? Tidak, itu tidak perlu. Saya akan menemuinya di makan siang bisnis yang akan datang. Dia juga memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Wusung di pertemuan KYLO. Direktur menyarankan, saya pikir kita harus mempertimbangkan meluncurkan Blue S. Ada rumor Blue S2 dalam karya. Jun Taewon masih belum bisa membuat keputusan. Dia kasar pada Wusung di pesta KYLO. Dia mengakui itu langkah bodoh. Direktur melanjutkan, jika Lu juga merilis iPhone, kita mungkin tidak akan keluar dari ini hidup-hidup. Jun Taewon mengangguk. Kesejahteraan perusahaan lebih penting daripada harga dirinya. Baik, hubungi KND. Direktur mengangguk dan meninggalkan ruangan. Wusung memasuki makan siang dengan setelan mahal. Banyak wajah yang akrab sudah di pesta. Beberapa dari KYLO, sementara yang lain adalah orang-orang yang dia lihat di TV. Dia juga memperhatikan Jun Taewon dan Shin Semi dari TK Telekom. Namun, Wusung sedang mencari orang lain. Choi Taemin. Wusung menyadari bahwa bahkan jika dia mengeluarkan Choi Gi-chul, Daeyang akan tetap bertahan jika Choi Taemin ada di sana. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak Wusung dari belakang. Haha, akhirnya kita bertemu. Saya Choi Taemin dari Daeyang. Di belakang Choi Taemin adalah Choi Gi-tae dan Choi Gi-chul. Wusung memaksakan senyum di wajahnya dan menjabat tangannya. Senang bertemu denganmu. 100 Choi Taemin. Wusung belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Rasanya nyata,
Tetapi dia tidak merasa gugup. Dia memandang ketiga bersaudara itu dengan santai. Jelas Choi Taemin adalah pemimpin ketiganya. Dia tersenyum sementara dua lainnya tampak kaku. Wusung menyeringai. Dia membungkuk ke arah Choi Gitae. Kamu juga di sini. Terima kasih banyak untuk bagian-bagian smartphone. Terima kasih, Blue S bekerja dengan sangat baik. Aku bermaksud memanggilmu, tapi ini lebih baik sekarang karena aku bisa memberitahumu secara langsung. Haha, tidak masalah. Choi Taemin mengerutkan kening. Choi Gitae melirik Choi Taemin dengan gugup. Pikir Wusung. Jadi Choi Taemin tidak tahu tentang kesepakatan ini. Choi Taemin menoleh ke Wusung dan berkata dengan santai, saya mendengar hal-hal baik tentang KND. Orang mengatakan Blue S berada di luar harapan siapapun. Versi kedua sedang dalam perjalanan. Kami bekerja sangat keras untuk itu. Choi Taemin tersenyum. Choi Gitae melangkah maju dan berkata kepada Wusung, saya yakin ini akan sukses besar seperti Blue S1. Choi Taemin kembali mengerutkan kening sebentar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wusung tersenyum dan menjawab, terima kasih. Wusung duduk di kursi yang ditunjuknya. Dia melihat sekeliling dan melirik kartu nama orang lain. Daeyang, Keuangan Nuri, TK Telekom, semua perusahaan terbesar di Korea. Tiba-tiba, Wusung melihat Shin Semi. Dan itu pasti Shin Yongwon. Di samping Shin Semi adalah pria yang lebih jangkung. Wusung langsung tahu, dia telah melihatnya di berita beberapa kali sebelumnya. Mata Wusung bertemu dengan Shin Semi. Shin Yongwon berbisik kepada putrinya, dan pipi Shin Semi memerah. Shin Yongwon berjalan ke Wusung dengan percaya diri. Senang bertemu denganmu. Kamu pasti Kang Wusung dari KND. Wusung berdiri dan menjabat tangannya. Ya itu betul. Aku telah mendengar hal-hal baik tentangmu. Saya dengar Anda adalah VIP di Nuri Finances. Aku beruntung. Beberapa juta dapat diperoleh dengan keberuntungan, tetapi tidak $1 miliar. Anda tahu ini sebaik saya. Shin Semi menarik lengan ayahnya dengan ringan. Nuri Enterprise. Wusung tidak membutuhkan perusahaan ini. Ketika Wusung tetap diam, Shin Yongwon bertanya dengan sadar, perusahaan saya tidak ada gunanya bagi Anda, bukan? Wusung menjawab, saat ini, saya tidak perlu meminjam uang. Aku memang mendengar ponselmu baik-baik saja. Wusung tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan orang ini sekarang. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan termasuk memantau saudara-saudara Choi. Wusung memberikan jawaban singkat begitu saja. Terima kasih. Shin Semi mengerutkan kening pada sikap Wusung, tetapi Shin Yongwon merasa itu lucu. Astaga, kakiku membunuhku. Saya pikir saya perlu duduk sebentar. Dia kemudian duduk di samping Wusung. Shin Semi menarik lengannya lagi, tapi dia tidak bergerak. Kamu telah bertemu putriku, Shin Semi, kan? Saya mendengar Anda dulu bekerja di Nuri Finances sebagai pengembang. Tepat sekali. Itu luar biasa. Hanya 1 tahun, belum sampai di sini. Wusung tidak menjawab, tetapi Shin Yongwon melanjutkan. Aku mencoba mengintaimu, tetapi jelas, aku gagal. Saya juga mencoba untuk berkenalan dengan Anda, tetapi itu juga tidak berhasil. Shin Yongwon tersenyum penuh arti. Tapi aku pikir segalanya akan beres pada akhirnya. Putriku akan memberitahumu. Shin Yongwon lalu berdiri dan pergi. Shin Semi menatap ayahnya dengan malu, sementara Wusung menyeringai padanya. Tiba-tiba, Jun Taewon datang. Ketua Shin masih sangat jahat. Bagaimana kabarmu? Baik. Wusung dan Shin Semi mengerutkan kening pada penampilannya. Jun Taewon mengumumkan dengan bangga, saya punya kabar baik untuk Anda. TK Telekom telah memutuskan untuk meluncurkan Blue S, jadi pastikan Anda siap untuk memasok produk-produk tersebut kepada kami. KND tidak membutuhkan TK untuk penjualan Blue S, tetapi Jun Taewon mengatakan itu seolah-olah dia melakukan kebaikan pada Wusung. Wusung menjawab dengan kaku, aku akan melihatnya ketika aku mendapat kesempatan. Haha, jika kamu tidak melakukannya dengan cepat, kamu mungkin kehilangan kami. Jika itu masalahnya, maka tidak masalah denganku. Wow, kepercayaan diri apa? Apakah Anda mengatakan Anda akan menolak untuk menjual telepon kepada kami? Udara menjadi tegang. Jun Taewon memelototi Wusung, yang menjawab, ya, aku sama sekali tidak merasa aku membutuhkanmu. Shin Semi mengerutkan kening pada Wusung. TK Telekom memiliki 50% bisnis seluler Korea. Jika KND kehilangan TK, itu berarti KND kehilangan 50% dari pasar. Jun Taewon tertawa dengan canggung, hahaha. Dia dengan cepat memerah karena marah. Wusung mengabaikannya dan menoleh ke Shin Semi. Aku pikir ini bukan saat yang tepat untuk percakapan kita. Bisakah kita bertemu nanti? Jun Taewon memelototi Wusung. Mereka sekarang secara resmi musuh. Jun Taewon menjawab, kalau begitu saya kira TK perlu mempertimbangkan kembali ini.
Wusung berkata dengan nada bosan, terserah. Tiba-tiba, Lee Sung-hyun datang dan meletakkan tangannya di bahu Wusung. Haha, ini menjadi sangat jelek. Tidak, kami hanya berbicara bisnis. Haha, kamu selalu bekerja, Presiden Kang. Tidak heran Anda begitu sukses. Wusung tidak bisa bersikap kasar kepada Lee Sung-hyun. Wusung tersenyum dan menjawab, tidak, itu semua berkat kamu. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Kau memberiku kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang penting. Haha, aku tersanjung. Lee Sung-hyun menoleh ke Jun Taewon. Wakil Presiden Jun, boleh aku meminjam Wusung sebentar? Ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya. Oh tentu. Kalau begitu ayo pergi, Wusung. Lee Sung-hyun membawa Wusung ke Menteri Informasi yang baru, yang sedang mengobrol dengan Choi Taemin. Lee Sung-hyun berkata kepada Menteri, Menteri Kim, selamat. Oh, pengacara Lee, ini semua berkat kamu. Tidak mungkin, ini semua berkat ayah saya. Ayah. Orang-orang mengerutkan kening atas penyebutan Presiden Korea yang tidak terlalu halus. Lee Sung-hyun melanjutkan, ini Kang Wusung dari KND. Menteri Kim menjabat tangan Wusung. Senang bertemu denganmu. Kim Woo-gyum. Dia dulunya menjadi kepala strategi untuk Presiden Lee Park-sung saat ini selama pemilihan. Wusung ingat pernah membaca tentang profilnya di internet. Apa kabar? Saya Kang Wusung dari KND. Choi Taemin tampak tidak senang ketika Kim Woo-gyum fokus pada Wusung, bukan dia. Menteri Kim memberitahu Wusung, terima kasih banyak telah membangun pabrik di Gimpo. Ini telah banyak membantu daerah dengan banyak pekerjaan baru. Aku senang bisa membantu. Lee Sung-hyun menepuk pundak Wusung dan menambahkan, perusahaan lain dengan egois membangun pabrik di China untuk menghemat uang, tetapi Wusung di sini memilih untuk menjadi patriot dan membantu negara kita dengan menciptakan lapangan kerja baru. Tidakkah Anda pikir dia adalah pengusaha yang hebat? Kim Woo-gyum melirik Choi Taemin dengan canggung dan menjawab, haha, oh, tentu saja. Dan jika Anda ingat, janji pemilihan utama ayah saya adalah mengurangi biaya telekomunikasi untuk publik. Kim Woo-gyum mengangguk dan menjawab, saya telah memikirkan hal itu. Akan sulit untuk menepati janji itu. Wusung punya jawaban untuk masalah itu. Semua orang menoleh ke Wusung dengan kaget. Wusung menyadari apa yang Lee Sung-hyun lakukan. Wusung tertarik untuk menjadi operator seluler keempat untuk mengurangi biaya publik dan memberikan layanan yang lebih baik. Mata Jun Taewon melebar karena marah. Wusung menjawab dengan santai, aku siap untuk langkah selanjutnya. Saya akan membuat industri ini lebih baik. Kim Woo-gyum tertawa, haha, aku suka kepercayaan dirimu. Aku tahu itu tidak mudah, dan aku tidak meminta bantuan. Yang saya minta adalah agar Anda bersikap adil dan mempertimbangkan proposal saya dengan pikiran terbuka. Tapi aku tidak punya banyak otoritas atas industri itu. Saya menyadari industri seluler adalah tanggung jawab Kementerian Komunikasi, tetapi rencana pembiayaan akan ditinjau oleh Anda. Kim Woo-gyum menepuk pundak Wusung dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan adil. Semoga berhasil. Wusung membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Jun Taewon marah karena marah. Saudara-saudara Choi juga tampak tidak senang dengan perkembangan baru ini. Lee Sung-hyun berbicara dengan Wusung secara pribadi, tolong jangan berpikir aku memanfaatkanmu dengan cara apapun. Haha, aku tidak berpikir begitu. Saya tahu bisnis seperti ini paling berhasil ketika disiapkan di pintu tertutup, tetapi saya tidak tahan melihat bagaimana orang-orang itu menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka telah meningkatkan biaya pengguna seluler dan bahkan tidak mau mendengarkan permintaan presiden. Sesuatu harus dilakukan. Wusung mendengarkan dengan tenang. Ngomong-ngomong, aku menyarankan algoritma perdaganganmu ke Departemen Rencana Pensiun Nasional. Keputusan akhir akan dibuat pada bulan Mei, tahun depan. Terima kasih. Apakah Anda benar-benar serius tentang bisnis operator seluler? Anda melakukannya dengan sangat baik dengan smartphone Anda, saya tidak yakin apakah masuk ke industri yang sulit seperti itu adalah ide yang bagus untuk Anda. Aku semua di sini. Lee Sung-hyun tertawa dan Wusung melakukan hal yang sama. Mereka menjadi teman baik. Selanjutnya bab 101.